Aduh, resiko Mas Bro. Jadi rigger ini berfungsi untuk mengubah posisi antena, arahnya, mekanikalnya, baik mechanical tilting maupun electrical tilting. Jadi ini fungsi rigger secara umum. Dia minta koordinasi dulu dengan PLO. Ya, jadi PLO nanti akan melihat daerah mana yang bagus hingga bisa untuk diubah. Nah, menunggu untuk perubahan, kemudian disandingkan dengan data aktual, maka perlu waktu beberapa lama, sehingga rigger di atas itu lama menunggu. Nah, ini keadaannya. Jadi data aktualnya dikirim, kemudian kalau lancar maka langsung direspon, tidak ada masalah setnya, maka langsung dikirim perubahannya. Namun kalau ada masalah, misalnya seharusnya ada 5 sektor, yang muncul hanya 3, maka itu jadi masalah. Di mana masalahnya? Masalahnya yang di bawah, maka akan merembet yang ke atas. Akibatnya nunggu lama. Nah, rigger ini sendirian kerjanya. Rigger kerjanya sendiri. Kalau ramai-ramai itu bangun tower. Tuh, ada orang bangun tower. Atau bagian yang masang itu biasa ada 3 orang. Mereka bangun tower tuh ada berapa orang? 1, 2, 3. Seru bangun tower tambah pakai alat pengaman. Nah, ini sendiri kalau rigger. Bengong nunggukannya lama. Kalau dulu mah sebentar, hanya tergantung tuning elektrikal aja. Kalau ini mah enggak, kadang kita harus berhenti di situ tuh, di ujung, karena kalau jalan lagi makan butuh waktu lama, sehingga kita mau nggak mau harus merangkak di antena yang paling jauh. Nah, kalau paling jauh maka kita nunggukan perubahan, ada perubahan ya, yang itu dulu yang kena. Jadi tidak ada istilahnya menghemat tenaga. Ya, begitu saja dunia telco, begitu saja. Kedepannya masih seperti ini, kecuali bagian bawah udah pakai robot, ada sistem yang pakai kendali jarak jauh. Tapi kalau untuk mengubah antena sulit ya, karena faktor perangkatnya juga yang harus mesti tahan cuaca, kemudian ya harus betul-betul sistemnya, kalau tidak bisa error juga, karena sistemnya tropis, cuaca yang paling sangat menentukan. Begitu diputar nggak bisa balik lagi, kan susah, jadi perlu orang juga masih. Jadi rigger ini untuk kedepannya masih bisa untuk digunakan atau dipakai ya, tidak bisa digantikan dengan robot. Cahyo, Cahyo itu nama orang. Nah, ini saya bilang tadi, ini tower, salah satu contoh tower yang tingginya tuh 100 meter. Ini 102 meter. Nah, lihat nih, 102 meter. Ya, ini ketinggian 2 shelter, berarti di ketinggian 46. Nah, kalau di ketinggian ini, sebelumnya itu antena itu ada di sana itu ada antenanya di sana. Untuk sampai ke sana berarti harus meniti bagian yang itu, tapi sisi dari tower. Nah, seharusnya pihak tower atau pemerintah bisa melihat kondisi seperti ini. Kalau untuk mengubah antena, mengubah sesuai dengan arah yang diinginkan, atau menyebabkan antena itu bisa fungsinya teroptimal dengan baik, jadi minimal harus dibikin tangga seperti ini nih, untuk sampai ke antena saja, kalau memang demi menghemat biaya. Jadi dibuatkan tangga ini dari tangga utama sampai ke tiap-tiap antena. Itu antenanya sektor 3 itu sektor 1. Itu dulu. Bekas mounting. Nah, jadi kalau ke sana, siapa yang menghadap ke sana ini? Ini lebar bisa 8 meter.
lebarnya 8 meter untuk merangkak. Ini bukan pemain sulap ataupun pemain akrobatik yang bisa melewati titian-titian sempit seperti ini. Ini besi men, panas, ada angin, jadi pengaruh faktor kecelakaannya tinggi. Jadi kalau dibuat tangga, jadi tinggal pergi ke sana dan kemudian hanya mencantolkan pengaman di bagian dekat antena. Dan dibandingkan harus dari merangkak dari tepi-tepian itu, tidak aman itu. Ya, kalau